akhirnya kita ya. Capek ya? Ya, capek banget Kak. Mana tadi perjalanannya lama banget ya. Macet lagi ya. Udah kalian tunggu sini aja ya. Kakak mau simpan dulu belanjaan di dapur ya. Iya Kak, oke Kak. Tadi jalanan makin lama makin macet ya. Iya sih, parah banget. Itu pasti gara-gara motor tuh. Motor tuh tadi banyak banget di jalanan. Coba tadi kamu perhatiin aja jalanannya. Kayak motor tuh kayak semut tahu. Ada di mana-mana. Bukan tahu Kak, itu gara-gara mobil yang semakin banyak. Kan kalau motor kecil, jadi muat di jalanan. Kan kalau mobil lebar, bawa mobil penjajah di jalanan aja, udah macet di jalanannya itu. Ih, tetap aja tahu. Motor kan juga banyak banget. Walaupun kecil, tapi kalau banyak ya tetap penuhin jalanan lah, Dek. Ini kakak udah bikinin minuman dingin buat kalian. Pasti pada capek kan? Tadi macet-macetan di jalan ya kan? Kak, aku pengen tanya, tadi kan di jalan macet banget tuh. Itu karena pengguna mobil yang semakin banyak kan? Ih, bukan mobil tahu. Ini motor. Ini kenapa jadi pada berantem? Kalian tadi ngomongin yang macet-macet tadi. Iya, Kak. Terus pengen tahu mana yang paling bikin macet? Dua-duanya benar, semuanya bikin macet. Karena sekarang ini kendaraan pribadi meningkat pesat banget. Kebetulan kakak punya penjelasannya. Mau lihat nggak? Nih. Udah, Kak. Hai teman-teman semua, kalian pasti pusing banget kan setiap hari harus menghadapi kemacetan di jalan raya. Gimana nggak mau macet? Karena ternyata jumlah kendaraan di Indonesia itu sangat banyak. Di Indonesia jumlah populasi kendaraannya mencapai 104.118.969 kendaraan yang mana jumlahnya melampaui kapasitas jalan raya yang ada. Dari jumlah kendaraan tadi, 80% diantaranya merupakan sepeda motor. 11%-nya merupakan mobil berpenumpang. Kemudian ada mobil truk yang sebanyak 5%. Dan yang terakhir adalah kendaraan bus sejumlah 2%. Jika semua kendaraan ini disatukan, maka terjadilah kemacetan yang sulit untuk dihindari. Tapi tenang, kita nggak usah khawatir. Meskipun terlihat ruwet, tapi ternyata kemacetan di jalan raya ada solusinya kok. Andai saja 50% dari pengguna kendaraan pribadi mau beralih ke angkutan umum, maka secara teknis kemacetan akan bisa diatasi. Nah, untuk mencapai hal tersebut, pemerintah sudah punya rencana sasaran 5 tahun ke depan. Yang pertama, pemerintah akan membangun angkutan massal cepat berbasis rel seperti MRT di Jabodetabek dan juga jalur KA Jabodetabek, ada juga LRT, monorail, serta tram di Surabaya, Bandung, dan Palembang. Kemudian, pangsa pasar angkutan umum perkotaan di kota megapolitan, metropolitan, maupun kota besar akan ditingkatkan minimal mencapai 32%. Lalu ada juga pengembangan BRT atau angkutan perkotaan berbasis bus di 34 kota besar. Nah, yang terakhir nih adalah pengembangan kereta perkotaan di 10 kota metropolitan seperti Batam, Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, dan Makassar. Jadi, peningkatan penggunaan angkutan umum dapat menjadi solusi kunci permasalahan kemacetan. Nah, jadi kayak gitu tuh penjelasannya. Walah, pantesan aja ya jalanan terus-terusan macet kayak gitu. Iya ya? Jumlah kendaraannya aja banyak banget ya. Emang udah banyak kali ya? Iya ya, mau ke sekolah aja harus buang waktu banyak. Belum juga belajar. Udah capek duluan. Makanya itu tuh, macet ini bukan sekedar hal sepele karena memang banyak banget yang bikin kita rugi. Coba lihat aja, mulai dari rugi waktu, rugi biaya, rugi tenaga, dan semua yang terbuang. Bener kan? Bener.
Nah sekarang coba nih ya, kakak mau tanya. Dari video penjelasan tadi, jenis kendaraan apa yang paling banyak di Indonesia? Coba, coba. Aku tahu Kak, sepeda motor kan? Jumlahnya itu ada sebanyak 80%. Tadi kan katanya di Indonesia tuh jumlahnya ada 104 juta, 118.969. Udah gitu ya, sepeda motor kan termaksud kategori yang kendaraan pribadi kan Kak? Benar banget Kalista, kamu kece deh. Tapi sekarang coba deh kakak juga mau nanya ya, urusannya sama kemacetan. Kira-kira solusi apa sih yang bisa kita berikan? Aku tahu Kak. Yang pertama, kita harus mengurangi pembelian kendaraan pribadi. Oke. Kalau nggak perlu-perlu banget, ya nggak usah dibeli dong. Dan yang kedua, kita harus beralih ke transportasi umum. Benar banget, 100. Wah jadi banyak nih nilainya ya. Tapi kalian berdua udah benar banget. Terus yang terakhir nih, kakak juga mau tanya. Tadi ya kan udah denger tuh ada rencana sasaran 5 tahun yang dilakukan oleh pemerintah. Nah kalian sendiri kalau lihat mode transportasi, apa sih yang udah kalian temukan sekarang di Indonesia? Gini loh Kak, kan di tahun 2019 lalu kita pernah coba naikin MRT. Itu loh Kak yang Mass Rapid Transit. Terus ada juga yang LRT, Lintas Raya Terpadu. Betul. Biasanya juga dikenal sama tram. Benar banget. Kalau kamu Bintang, pernah lihat apa coba? Aku juga pernah lihat di TV, beberapa kota sudah dioptimalkan Apanya? BRT maksudnya? Ya itu. Oh di mana aja kotanya emang? Kotanya di Yogyakarta, Benar. Surabaya, Bandung Kak. Bandung. oh iya Bandung, Terus Habis itu- Jawa Tengah. Jawa Tengah apa? Semarang. Benar. Ada juga tuh beberapa kota lainnya ya yang sudah mengoptimalkan BRT. Aduh kalian tuh ya emang benar-benar pintar-pintar banget. Dan semoga nih yang penting dari semuanya itu semoga peningkatan pelayanan transportasi umum ini bisa semakin merata dan akhirnya kita mampu untuk bisa menekan pertumbuhan kendaraan pribadi. Karena kalau udah ditekan kendaraan pribadinya, semua beralih ke transportasi umum, dijamin deh kita bisa ngerasain jalanan bebas macet. Kalau di jalan macet-macetan terus, aku nggak mau naik mobil lagi ah. Naik kapal aja, naik kapal laut. Biar bebas dari macet dan terhindar dari lampu merah biar nggak berhenti. Enak ya Bang ya? Bintang, kamu tuh aneh-aneh aja sih. Ya kalau kamu naik kapal sih, kau bakalan mabok laut sih. Kayaknya ya. Terus belum lagi kalau kamu ketemu badai laut. Wah, kapal kamu bisa tenggelam Bintang. Jadi nakut-nakutin nih. Padahal Bintangnya aja udah pengen tuh. Tapi kakak jadi inget deh kalau kita ngomongin soal kapal laut ya. Kalian tahu gak sih Indonesia ini punya loh kapal tradisional yang udah terkenal banget ketangguhannya. Kalian tahu gak namanya? Aku tahu Kak, pasti namanya kapal pinisi kan? Bener banget. Tapi kalian mau nggak kalau kakak ajakin untuk mengenal lebih jauh tentang kapal legendaris yang satu ini? Mau dong Kak. Masih mau. Bener ya? Udah siap? Udah siap. Bener? Benar. Udah siap? Siap. Oke, kalau gitu sekarang kakak akan ajak kalian untuk kita berangkat kemana? Pulau Sulawesi. Kalian pasti tahu kan Pulau Sulawesi? Nah kali ini kita akan menuju ke sebuah daerah bernama Bulukumba di Sulawesi Selatan. Bulukumba dikenal dengan nama Bunta Panrita Lopi atau tanah dari kapal layar pinisi. Bulukumba mendapatkan julukan tersebut karena tempat ini merupakan tempat lahirnya kapal pinisi yang terkenal. Kapal layar pinisi telah dibangun di sini sejak abad ke-14. Sebagian besar kapal pinisi dibuat di sebuah kampung bernama Tanah Beru. Tanah Beru merupakan tanah leluhur bagi para punggawa pembuat pinisi. Kampung ini terletak di pesisir pantai dengan udaranya yang panas dan kering. Rata-rata orang di kampung ini bekerja sebagai pembuat kapal.
Karena kemampuan mereka, akhirnya warga kampung di sini terkenal sebagai pembuat kapal pinisi yang andal. Kapal pinisi merupakan kapal layar tradisional legendaris yang berasal dari suku Bugis di Sulawesi Selatan. Orang di Tanah Beru memang merupakan bagian dari suku Bugis yang dikenal sebagai pembuat perahu atau pelaut yang tangguh. Pinisi adalah perahu tradisional yang kekuatannya sudah mendunia. Perahu ini memiliki 2 tiang layar utama dengan 7 buah layar. 3 layar dipasang di ujung depan, 2 layar di bagian depan, dan 2 layar lagi dipasang di bagian belakang perahu. 7 layar tersebut ada maknanya tersendiri loh. Layar-layar ini menyimbolkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia mampu mengarungi 7 samudera di dunia. Belum lagi bentuk kapalnya yang unik dan siap untuk membelah samudera. Mulai dari haluan, lambung kapal, kemudi, buritan, hingga sauh. Tempat pembuatan perahu di Tanah Beru ini selalu berada di bibir pantai. Itu supaya ketika perahu telah selesai dibuat, dapat dengan mudah langsung didorong ke laut. Hingga hari ini, jika kalian berkunjung ke Tanah Beru, kalian masih bisa untuk menikmati keindahan pantai sekaligus belajar budaya pembuatan kapal pinisi. Wah, keren banget ya. Ternyata sejak lama bangsa kita ini bisa membuat kapal yang tangguh seperti itu. Iya dong, kan ada lagunya. Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak, tiada takut, menempuh badai, sudah biasa. Aduh, kalau udah suruh nyanyi ya ternyata suara kita kemana-mana ya. Tapi sekarang kakak mau nanya dulu nih, penjelasan dari yang tadi kakak udah kasih lihat kan. Sejak kapan sih kapal pinisi itu dibangun dan pada tahu nggak tempat pembuatannya di mana? Ayo, masih inget nggak? Aku tahu, Kak. Abad yang ke-14. Benar, di mana? Di Tanah Beru, Bulukumba, Sulawesi Selatan. Mantap, betul sekali Kalista. Ini biar lebih seru lagi ya, sekarang kakak punya permainan untuk kalian. Ini dia nih. Wow. Sekarang coba sebutkan ya. Di kolom yang nomor 1 itu bagian kapal yang bernama apa? Ayo, ada yang tahu? Tuh, nomor 1 tuh. Apa ya? Aku tahu Kak. Apa? 4 layar besar. Bener banget, hebat nih, tadi pasti udah nyimak ya. Daya ingatnya juga keren banget dan sekarang nggak cuma sampai situ. Kolom 1 udah kan? Udah. Kita pindah ke kolom nomor 2. Ayo coba lihat tuh ya. Kolom nomor 2 tuh Apa ya? bagian kapalnya disebut apa? Ayo. Apa ya? Aku tahu, Kak. Itu sih mudah banget ya, Kak. Soalnya tadi ada di penjelasan. Namanya pasti 3 layar tapang. Bener banget, pinter Kalista. Tapi jangan seneng dulu karena kita masih mau lanjut. Sekarang coba lihat nih, kolom nomor 3. Ada yang tahu nggak namanya Tahu apa? nggak Bintang? Coba kakak kasih tahu cluenya ya. Ini adalah bagian atas kapal, tempat para awak kapal untuk beraktivitas. Tuh. Aku tahu Kak. Itu namanya geladak kapal. Yes, 100 untuk Bintang. Benar banget jawabannya. Namanya adalah geladak. Jadi kalau sekarang nomor 4-nya apa? Ayo, itu adalah bagian depan kapal tuh. Bagian depan. Apa ya? Aku tahu, Kak. Cuman tadi aku tuh inget, tapi lupa lagi. Oke, ingat tapi lupa. Ada di bagian depan. Bentar, Kak, aku inget dulu. Oke, udah mulai inget tuh, Haluan bukan, Kak? Benar banget Kalista, bagian depan kapal namanya adalah haluan. Nah sekarang kalau berikutnya nih, tadi bagian atasnya udah ya, kita pindah ke bagian bawah kapal. Karena kalau biasanya udah melaut tuh, bagian bawah ini udah nggak kelihatan lagi karena terendam sama air, bener kan? Iya, benar-benar. Coba kira-kira kolom nomor 5 itu apa namanya? Apa ya? Aku tahu Kak. Apa? Namanya lambung kapal. Aku inget banget. Pas denger namanya, perut aku langsung bunyi.
Bisa aja ya kalau Lapar udah ya, urusan lapar perut ya, kayaknya lapar nomor ya. 1 nih bintang taunya ya. Lambung kapal, emang mirip-mirip ya. Kamu lapar ya, jadi lambung lapar langsung inget ya namanya apa. Tapi bener ya, itu namanya adalah lambung kapal. Ini bagian yang benar-benar harus kuat karena memang merupakan bagian yang terus-menerus terendam oleh air. Dan juga menjaga agar kapal ini terus bisa ngapung. Karena kalau sampai bocor, bisa bahaya dong. Ya kan? Bahaya, bisa tenggelam Kak. Nah itu dia. Nah sekarang kita pindah, tadi udah sampai kolom nomor 5. Sekarang kita pindah ya, kolom nomor 6. Siapa yang bisa jawab? Itu bagian yang juga paling penting, nomor 6. Kalista, Aku tahu. apa? Namanya kemudi berfungsi untuk menentukan arah kapal agar bisa berbelok. Benar, Kalista jawabannya 100. Itu adalah bagian kemudi. Nah sekarang kalau kita pindah kolom nomor 7. Ini tuh adalah bagian belakang kapal ya. Ada yang masih ingat nggak sama penjelasan kakak tadi tuh? Namanya apa sih bagian belakang kapal? Ya? Tuh, lihat tuh gambarnya nomor 7. Tahu nggak Bintang? Aku tahu Kak. Itu buritan kan. Bener, iya bener banget Bintang. Itu namanya adalah buritan kapal. Pinter-pinter ya, tapi sebentar, belum selesai. Kita masuk nih, kolom yang terakhir. Coba lihat tuh, Terakhir? kolom yang terakhir, lihat. Belum kebuka semua, ada yang tahu nggak? Namanya apa? Udah mulai bingung kayaknya ya. Udah mulai hilang nih konsentrasinya nih. Udah bener-bener kayak lambung lapar tadi tuh. Salah. Lambung kapal tadi ya. Udah pada lapar ya? Jadi hilang ya konsentrasinya ya. Itu yang paling belakang namanya adalah sauh. Fungsinya dari sauh adalah untuk menjaga keseimbangan kapal supaya tahan terhadap arus gelombang sehingga kapal tidak terombang-ambing. Jadi kamu mau milih naik kapal kan tadi? Nah, harus ada nih bagian yang paling kuatnya. Oke? Gimana? Keren kan? Ya, keren kapal banget. tradisional kita, buatan bangsa kita sendiri. Tapi bentar deh. Ngomong-ngomong sampai hilang konsentrasi kayaknya minumannya juga udah nggak dingin lagi nih. Minum dong sampai kasihkan ngobrol sampai lupa minum. Iya nih Kak, habisnya tadi seru banget sih ngobrolin kemacetan sama kapal pinisi sampai jadi lupa minum deh. Udah minum sekarang Ya, ya. tadi juga seru banget. Sampai aku juga lupa minum. Minumnya semua buat aku ya. Ya. Ih, Bintang! Bisa-bisanya ya.